Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kali ini bersama saya Sozo Hutapel menyampaikan informasi langsung dari depan gedung Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan informasi dari Mahkamah Agung, baru-baru saja, tepatnya pada tanggal 17 Juli pekan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru terkait dengan pelarangan pencatatan permohonan pernikahan atau perkawinan beda agama yang menjadi sorotan di ruang publik. Aturan ini dituangkan dalam SEMA nomor 2 tahun 2023 dan SEMA ini menjadi petunjuk bagi seluruh hakim di Indonesia dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama atau antar umat kepercayaan. SEMA ditandatangani langsung oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin 17 Juli 2023 dan ditujukan bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Syarifuddin mewajibkan hakim berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Menurutnya itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Juru bicara MA Soeharto menegaskan SEMA diterbitkan untuk memberi kepastian dan kesatuan penerapan hukum terkait dengan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak keseluruhan gugatan uji materi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan beda agama. MK berpandangan tidak ada urgensi bagi MK untuk bergeser dari pendirian pada putusan-putusan sebelumnya. Pemirsa, terkait dengan dikeluarkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini memang menuai pro kontra, apalagi topiknya memang cukup sensitif, yaitu pernikahan antar umat beragama ataupun pasangan yang berbeda agama. Di mana memang disebutkan oleh MA bahwa aturan ini atau SEMA ini dikeluarkan untuk mengatasi kontroversi yang kerap kali terjadi ketika ada kasus penetapan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh hakim di Indonesia. Nah, khusus pada pagi ini saya akan coba untuk mengulas sedikit tentang hal ini. Kita akan bahas setidaknya ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ialah terkait dengan aturan yang selama ini existing atau berlaku mengenai penetapan pernikahan atau perkawinan beda agama di Indonesia, di mana untuk perkawinan beda agama agar dapat diakui secara hukum di Indonesia ini harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Kemudian pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang dilakukan dengan tata agama salah satu kepercayaan, baik itu dari mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki. Kemudian setelah melakukan pernikahan beda agama secara agama, kemudian mereka pun mengajukan permohonan untuk melakukan pencatatan dalam catatan sipil agar pernikahan tersebut diakui oleh negara. Nah, hal inilah yang harus ditempuh terlebih dahulu. Kemudian selain melakukan pernikahan sesuai dengan agama dan melakukan permohonan pencatatan kepada pengadilan dan juga Dukcapil, ada sejumlah dokumen lain yang memang harus dilengkapi seperti diantaranya fotokopi KTP, KK, dan akta lahir, dan berbagai dokumen-dokumen kelengkapan lainnya. Tetapi jika kita berbicara mengenai dengan syarat regulatif atau syarat formil yang harus dipenuhi ketika seseorang menikah di Indonesia agar pernikahan ini tidak hanya sah secara agama tapi juga secara hukum, maka yang pertama harus dipenuhi ialah syarat usia, di mana usia dari pihak pria ataupun wanita haruslah sudah mencapai batas 19 tahun. Kemudian pernikahan ini haruslah dilakukan sesuai dengan hukum ataupun agama dan kepercayaan kedua belah pihak, yaitu dalam hal ini adalah satu kepercayaan untuk kedua belah pihak tersebut. Dan yang ketiga, pernikahan ini harus didasarkan atas keinginan pribadi, tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kemudian jika pernikahan ternyata dilakukan dengan batas usia yang ternyata masih di bawah 21 tahun, walaupun memang secara aturan 19 tahun bisa menikah, tetapi tetap wajib untuk melampirkan perizinan dari orang tua ataupun wali. Dan pernikahan ini atau perkawinan tidak boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki garis keturunan
satu darah, baik itu secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, jika ternyata sudah ada aturan baru, maka ini akan menjadi pertanyaan bagaimana ke depannya. Tetapi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung bahwa SEMA ini akan berlaku untuk pernikahan ke depannya, di mana sampai dengan saat ini pernikahan yang diakui oleh negara ialah pernikahan yang dicatatkan di catatan sipil. Inilah baru pernikahan yang diakui oleh negara. Kemudian bagaimana jika ternyata tidak bisa dicatat di catatan sipil? Di sini Dukcapil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mereka mengacu bahwa hanyalah yang mendapatkan penetapan langsung dari pengadilan yang bisa dicatatkan. Artinya bolanya pemirsa ini berada di tangan hakim atau di tangan pengadilan. Jika ternyata mereka mengajukan permohonan untuk pencatatan dan tidak dikabulkan, maka sampai kapanpun Dukcapil atau Kementerian Dalam Negeri tidak akan bisa mencatatkan pernikahan mereka. Dan ternyata memang jika kita bahas tentang pernikahan beda agama ini bukanlah hal baru. Ini sudah seperti kaset lama, lagu baru saja ya. Ada kasus baru muncul lagi isunya. Karena memang berdasarkan data yang kami himpun ini sudah terjadi berkali-kali, beratus kali di Indonesia, dan data yang kami himpun ini menunjukkan setidaknya untuk tahun 2022 saja sudah lebih dari 5 kali pernikahan beda agama yang mendapatkan penetapan langsung dari pengadilan untuk dapat dicatatkan di catatan sipil. Nah, jika sudah dicatatkan di catatan sipil artinya pernikahan tersebut tidak hanya sah secara agama tetapi juga sah secara hukum. Dan ini tentunya diharapkan dapat dipenuhi oleh semua pihak karena tentu ada konsekuensi yang menanti ke depannya. Jika tidak diakui secara hukum, maka hak-hak istri tersebut pun tidak akan diakui. Kemudian jika terjadi perceraian ataupun pembagian harta warisan, istri dan anak pun tidak akan bisa mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, berdasarkan keterangan juga yang kami himpun dari juru bicara Mahkamah Agung bahwa SEMA nomor 2 tahun 2023 ini disebutkan berlaku untuk ke depannya. Artinya tidak berlaku untuk non-retroaktif, tidak berlaku surut untuk penetapan-penetapan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi diharapkan seluruh hakim yang berada lingkup pengadilan negeri di Indonesia ini dapat patuh atas SEMA nomor 2 tahun 2023 tersebut. Memang pemirsa ada banyak pertimbangan yang diberikan oleh hakim, beda pandangan juga terkait dengan pencatatan pernikahan beda agama, di mana paling berat ini mengenai aspek psikologis ataupun aspek sosial yang akan berdampak kepada pihak-pihak yang terkait. Namun kami akan melengkapi pemberitaan ini dengan tanggapan dari pasangan yang telah menjalani pernikahan beda agama selama 10 tahun. Kita simak ceritanya. Kita nikahnya sekitar tahun 2012. Di gereja di sekitaran Jakarta sana. Lalu kita langsung daftarkan ke catatan sipil, kita dapat akta nikahnya karena kita bawa surat nikah dari gereja. Tanpa putusan pengadilan? Tanpa putusan pengadilan. Waktu Anda diberkati di gereja, beda agama boleh diberkatin? Iya, kita beda agama. Tidak harus pindah agama ya? Iya. Ya, kalau kami yakin pernikahan itu bisa terjadi pasti atas restunya Tuhan. Jadi kami yakin kalau Tuhan nggak merestui dibatalkan, nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau itu terjadi, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau soal orang lain percaya apa enggak, mau bantah apa enggak, ya silakan masing-masing silakan yakin dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Bapak agama apa? Karena satu waktu nikah, agama iya, apa Kristen. Bapak? Oh, istri agama apa? Islam. Nikahnya dengan cara apa? Kita dua-duanya akad nikah Dan juga. demikianlah pemirsa rangkaian informasi terkait dengan larangan pencatatan perkawinan beda agama yang dituangkan dalam SEMA tahun nomor 2 tahun 2023. Ini merupakan informasi sensitif untuk mengakhiri pekan di pekan ini. Saya kembalikan ke rekan Gema di studio. Baik, terima kasih Saudara Hutapea atas penjelasan komprehensifnya dan selamat kembali bertugas. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.